Be phenomenal every day. Di video kali ini tanggal 30 Juli 2021 sudah mendekati akhir bulan ya, mau ganti menjadi bulan Agustus. Seperti biasa saya akan membahas analisa mingguan untuk saham ya, IHSG. Nah, hari ini Jumat ditutup mengecewakan ya, ini candlenya jelek sekali. Nah ini, di akhir sesi IHSG dibanting. Nah, namun sebelum masuk ke analisa chartnya, saya ingin memberikan ini ya, ini adalah peta penyebaran COVID-19, di mana ini sekarang kondisi kita kan sedang PPKM ya. PPKM, terus ini ada, kita bisa melihat peta penyebaran itu di website ini, covid19.go.id. Yang biru atas ini, garis ini menunjukkan kasus terkonfirmasi, sedangkan yang bawah ini menunjukkan kasus yang sembuh. Nah, kalau misalkan COVID ini terus kasus terkonfirmasinya terus tinggi, maka kalau PPKM-nya nggak dibuka-buka, wah berbahaya ya kalau nggak dicabut-cabut. Kenapa? Karena ekonomi akan terus melambat. Dan tentu akan berimbas ke kemungkinan jangka menengah, jangka panjangnya ke IHSG juga. Nah, sebelumnya IHSG ini, kasus terkonfirmasi ini sempat menyentuh angka 56.000. Ini all time high-nya ya. 56.000, terus sempat drop ke 30 ribuan, naik lagi, sangat fluktuatif pergerakannya, bahkan sempat menyentuh terendah ini 28.000 ya ini. 28.000, tapi naik lagi ke 40 ribuan. Nah, ya kita doakan semoga kasus yang sembuh yang bawah ini akan terus naik, sedangkan kasus yang terkonfirmasi terus turun ya. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, padahal ini kasus terkonfirmasi ini sudah dead cross ya, sudah dead cross dengan kasus yang sembuh. Nah, kita harapkan dia akan terus turun sehingga mencetak lower low, akan semakin ke bawah grafiknya. Nah, terus ada berita emiten, yaitu dari yang pertama dari Bank BCA ya. BCA memutuskan melakukan stock split. Saham BCA ini adalah salah satu bank yang terbesar di Indonesia dengan rasio 1:5. Mungkin untuk teman-teman yang baru memulai dengan saham agak bingung ya, apa sih maksudnya dari stock split? Stock split itu adalah membagi harga sahamnya dengan cara memperbanyak jumlah lembar saham. Jadi harga sahamnya diturunkan, jumlah lembar sahamnya yang dinaikkan. Contohnya misalkan nih, ketika stock split nanti katakanlah harga BCA 30.000 ya. Kalau rasionya 1:5, maka harga saham BCA-nya dari 30.000 akan berubah menjadi 30.000 dibagi 5, yaitu 6.000. Nah, tapi lembar sahamnya kalau kita pegang satu lot, nanti satu lot kita kan di harga 30.000. Nah, nanti kita akan lembar sahamnya sesudah stock split akan menjadi 5 lot. Seperti itu. Jadi lotnya ditambahin tapi harga sahamnya dibagi. Kalau divaluasi ya sama saja, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aksi korporasi dari BCA. Diharapkan investor retail itu bisa beli saham BCA. Karena kalau 30.000 satu lotnya aja sudah 3 juta rupiah kan. 30.000 kali 100. Kalau 6.000 satu lotnya tinggal 600.000. Jadi semakin banyak retail yang bisa membeli saham Bank BCA. Terus berita yang kedua ada dari private placement Dewa. Nah, ini saya agak kaget ya. Akhirnya berhasil RUPS setelah sempat diundur terus ya. Dia mau melakukan private placement ya, ini dengan harga pelaksanaan 60 per lembar saham. Nah, nanti kita tunggu saja ya prospektusnya. Yang pasti kalau memang ini berjalan, sebenarnya ini adalah katalis positif untuk Dewa supaya bisa bangkit dari kuburannya. Ini ya, Dewa kan di angka 50 ya. Nah, jadi ada salah satu sentimen positif. Tapi teman-teman jangan keburu-buru langsung disikat beli Dewa di 50 ya, karena kita nggak tahu loh ini masih bisa bangkit atau enggak. Lebih amannya kalau misalkan dia bangkit ya baru kita baru kita buy. Itu kalau teman-teman mau spekulan buy ya. Kalau teman-teman yang tipenya sangat konservatif ya nggak usah sentuh lah saham-saham yang sangat sangat risky seperti ini. Oke, sekarang saya masuk ke IHSG ya. Di mana IHSG seperti tadi saya bilang Jumat ini ditutup sangat mengecewakan. Closingnya malah melempem, loyo dia. Turun jatuh. Terus kalau dari chartnya selama seminggu, nah ini ya, bahkan jatuhnya ini melebihi dari
membentuk lower low ya. Kalau kita lihat sekilas secara chartnya. Terus dalam 1 minggu ini, oh ya, untuk hari ini volumenya itu sangat besar ya, 15 triliun. Dimana biasanya volume IHSG itu sekitar 7-8 triliun lah. Hari ini besar sekali, 15 triliun. Untuk pergerakan asing hari ini keluar 354 miliar di pasar reguler. Pasar reguler dia keluar 354 miliar, kalau selama 1 minggu totalnya minus 600 miliar. Nah, ini menjadi warning untuk pemegang saham-saham yang blue chips ya. Karena asing mostly pegangnya di saham-saham yang blue chip. Terus kalau 1 bulan dia masih surplus ya, 1,7 triliun. Namun pergerakan seminggu ini sentimen negatif lah untuk IHSG. Oke, terus saya akan membahas ini ya. Bentar. Nah ini, yang kemarin tanggal 23 Juli ya, ada saham-saham yang memakai metode dari BNF yaitu PTDU, Poli, OPMS, FMI, DGNS, dan ASMI. Di mana ada 3 saham yang berhasil rebound ya, Poli, FMI, dan DGNS. Kemudian untuk cara technical and broker summary, saham AGI walaupun sebenarnya naik ya dari harga 1740, tapi naiknya nggak terlalu signifikan. Dia closingnya, nah ini cuman 1790, di luar ekspektasi ya. Jadi ini masih saya masukkan ke sideways. Terus Waskita sama Aisyah malah mengecewakan, drop. Nah, AGRS ini yang menggembirakan ya, dimana teman-teman banyak yang cuan lah di saham ini ya. AGRS sempat naik bahkan menyentuh arah di 292 kan hari ini. Mana AGRS? Nah ini sempat menyentuh 292. Namun kemungkinan terlalu banyak retail ya yang masuk ya, sehingga dijatuhkan di akhir sesi. Padahal tadi waktu saya lihat itu kenaikannya itu cukup kuat ya. Ternyata dijatuhkan berarti kemungkinan besar ada retail yang masuk di harga tinggi. Seperti itu. Terus ada saham ERA juga berhasil naik. Nah ini ya, ERA dia juga berhasil naik di minggu ini. Di minggu ini MLPL itu turun, namun di hari ini dia berhasil bangkit ya, MLPL. Nah ini dia berhasil bangkit dengan volume yang cukup tinggi, 370 miliar. Bentar, coba saya cek MLPL. Yang beli RXYP. Ini seingat saya tadi ada MG-nya, tapi MG-nya sudah malah jadi jualan si MG ini. Yang nampung si RX. Terakhir ada Pegas. Pegas ini yang cukup memprihatinkan, di mana sudah jebol ya, support level 1000-nya ini sudah jebol level psikologisnya, dan ini salah satu saham yang paling banyak dibuang asing. Oh ya, ini saya belum masuk ya ke sini. Stock foreign activity selama seminggu. Nah, kita lihat yang paling banyak dibeli asing selama seminggu ini adalah Telkom, MDKA, Inco, BABP, LPPF. Ya, ini adalah 5 saham yang paling banyak dibeli asing. Telkom termasuk ya di dalamnya. Cukup kuat berarti ini. Dimana yang lainnya sudah nggak ada ya, kayak BRI, BCA sudah nggak ada. Terus yang paling banyak dijual itu adalah, malah BCA masuk di sini. Terus Tower, Pegas ya, Pegas juga masuk di sini. Antam, SMMA, BMRI, BCA ini dijual oleh asing ya, cukup banyak. Coba saya lihat bentar ya, untuk BCA asing berjualan udah dari, oh ya, ini dia sudah distribusi lumayan lama ya di BCA. Nah, ini terakhir fase akumulasinya di sini. Terus dia jualan terus, kebanyakan merah terus ya. Pergerakan asing di saham BCA setiap harinya. Oke, lanjut. Sekarang di tanggal, ini keliru, masih belum saya update, di tanggal 30 Juli harusnya ini. Nah, 30 Juli ada saham-saham yang seperti biasa BNF method ya. Yang paling banyak thresholdnya masih PTDU ya, 40%-an. Nah, ini ada Atik, terus Tira. Atik ini sahamnya Pak Alders ya. Waktu itu suka cerita saham Atik, cuman saham ini sempat turun yang cukup dalam ya. Sempat turun. Nah, ini sahamnya, waduh,
habis naik ke puncak gunung turun ke jurang. Seperti ini ya, menyeramkan. Atik, Tira, BCIC, terus Medco. Medco tapi cuma 13% ya. Medco ini padahal salah satu perusahaan yang fundamentalnya cukup oke lah. PTTU Prim, nah ini MLPL juga masuk tapi 15%. Nah di minggu ini enggak terlalu banyak ya, thresholdnya yang tinggi-tinggi ya. Terus ada ASMI juga kemarin masuk 26, sekarang tinggal 20%. Seperti itu. Ini untuk pilihan saham-saham yang menggunakan metode dari Takashi Kotegawa. Nah, untuk yang technical dan broker summary, yang pertama saya kasih ke Telkom. Nah, sektor telekomunikasi ini lagi bergejolak ya, di mana saham Friend naik kenceng, terus Telkom ini naiknya belum terlalu ya, terus ini XCL juga naik ya. Nah ini dia dua candle terakhir juga lagi bullish. Nah saya masukkan ke yang Telkom. Di sini Telkom. Ini dia ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya ini. Foreign-nya juga masuk cukup banyak. Seperti itu saya kasih uptrend, ada big akumulasi selama 1 minggu dengan target di 3.320 untuk saham Telkom. Ini big akumulasi. Oke, berikutnya ada saham AGRS. Nah, karena AGRS-nya yang ini lanjut up, saya masukkan ya otomatis dua-dua AGRS dan ERA. Saya langsung masukkan ke sini. Secara chartnya ada normal akumulasi. Nah ini ya, dia sebenarnya ini gambar saya minggu lalu ya. Dia sebenarnya itu berhasil ngebreak resistennya, tapi turun lagi di bawah. Nah ini sebenarnya itu potensi yang kurang bagus dari AGRS. Namun kalau kita lihat di closingnya, dia closingnya kan di 264. Kemungkinan ini untuk turunkan penumpang karena banyak di akhir sesi ini baru turun ya. Jadi kemungkinan di akhir sesi itu banyak yang HK AGRS, sehingga ya dimarah lah ya pada taking profit semua. Akhirnya drop ke 264. Nah, seperti itu. Cuman kalau saya melihat sebenarnya dia masih ada potensi untuk bergerak naik ya di saham AGRS ini. Jadi saya pasang, kondisinya mungkin masih akan sideways dengan targetnya ada di level 280. Seperti itu. Next ada saham ERA. ERA ini ada akumulasi. Nah, dia jebol ya. Ini gambar minggu lalu juga. Dia ERA jebol resistennya sekarang di level sini. Nah, dia akan berusaha untuk mencari resisten yang baru. Seperti itu. Ini untuk saham ERA. ERA ada big akumulasi juga. Target terdekat ada di level 700. Sekaligus level psikologis sekitar sini areanya. Next ada saham BKSW. Nah, saham BKSW ini hampir sama dengan AGRS, di mana ini adalah saham saham dengan bank kecil ya, yang didukung dengan sentimen digital bank BKSW. Nah, sebenarnya bank-bank seperti ini kan ada banyak sekali, ada kayak apa ya namanya, misalkan INPC ini ada, terus bentar, ini INPC Bank Artagraha, kemudian ada bank apa lagi? BMAS ya, Bank Mas Pion, segala macam. Namun saya pilih BKSW, ini saya lihat agak mirip dengan AGRS ya. AGRS ini dia punya pemegang saham itu kebanyakan itu adalah Bank Korea 97% kan. Jadi porsi retailnya kan kecil sekali. Kalau retailnya kecil itu justru mudah untuk dikerek naik. Nah, saya melihat BKSW ini Bank UNB Qatar ya. Dia punya porsi itu 92,48%. Jadi porsi retailnya juga cukup kecil lah ya. Ini ya, cuma 7,5%. Seperti itu. Nah ini 204 harga terakhir. Dia naik 5,7%. Sempat menyentuh 214 ya. Untuk BKSW ini. Hari ini secara broker summary-nya nggak terlalu banyak ya. Buy dan sell-nya berimbang. Kalau selama 1 minggu ya ini berimbang juga. CC dan SA. SA ini apa ya? SA Elite Sukses. Ini saya jarang sekali mendengar ini ya, sekuritas ini. CC Mansek, Mandiri Sekuritas.
Oke, BKSW saya masukkan dengan target di 224 kenaikannya. Broker 1 week-nya masih neutral. Kemudian ada saham DYAN. Nah, saham DYAN ini saya melihat juga, bentar di sini aja. Juga cukup menarik. Dia sempat sideways, sekarang ada di level MA25-nya ya. MA25-nya ini ya, akan ada di level 63 ini, 63. Closingnya sekarang di level 63 juga. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini antara jos naik atau kalau turun berbahaya, juga sangat berbahaya, makanya kita harus pasang stop loss juga. Nah, untuk DYAN. Nah, bentar ya. Kok jadi nge-lag? Sebentar guys. Saya melihat ini cukup menariknya begini. Di saham DYAN ini, yang pasang bid itu cukup tebal-tebal ya. Kalau kita perhatikan angkanya. Jadi ini 30.000, 16.000, 20.000, 22.000. Padahal saham ini cuman volume transaksinya itu mini, 400 jutaan. Nah, biasanya ini berarti ganjelannya ya orang-orang lah ya. Ada pemain-pemain tertentu yang mengganjal untuk di saham DYAN ini. Seperti itu. Itu kalau dari pengamatan saya ya. Bentar ya guys, kok nge-lag ini. Saya lanjutkan dulu aja. Kepencet. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya ada saham BEX. Nah, saham ini udah lama nggak terlalu bergerak ya. Ini saham ini kondisinya hampir sama dengan tadi ya. Dia ada di area MA25-nya. Di MA25-nya di level 90, dia ada di level 92. Beda selisih sekitar 2 poin ya. Seperti itu, ada akumulasi yang cukup besar dari MU. MU selama 1 minggu ini membeli sebanyak 6,3 miliar. Nah, saya perhatikan juga minggu kemarin MU ini juga beli. Nah, minggu kemarin MU beli 8,4 miliar, minggu ini 6,3. Sehingga kalau di total selama 2 minggu ini, si MU beli ada 14,8 miliar. Terus lawannya adalah CC ya, Mandiri Sekuritas. CP Valburi. PD adalah Indo Premier ya. Seperti itu. Jadi ada akumulasi yang cukup besar dari broker MU. Jadi saya masukkan di sini. Cukup menarik, kita perhatikan pergerakannya untuk minggu depan. Saya pasang target di 102. Nah, yang terakhir adalah TPIA. TPIA ini ke booster dengan adanya rumor ya. Masuknya saya lupa, ada investor yang masuk ke saham TPIA ini. Nah, ini dia mencoba untuk bergerak uptrend ya. Ini ya, swing nih. Dia mencoba untuk bergerak uptrend di sini. Nah, ini adalah level supportnya ya di 87, kurang lebih 8750 lah. Di level supportnya. Terus dia akan mencoba untuk naik. Saudaranya dia, BRPT, itu sudah bullish ya. Nah ini, dia sudah bullish. Dari level 800, sekarang ada di level 970. Nah kita lihat apakah TPIA berhasil untuk menyusul saudaranya di minggu depan. Saya pasang target di 10.100. Nah dengan broker 1 week-nya masih netral ya. Belum ada akumulasi yang terlalu besar. Ini coba kita lihat tanggal 26. Nah ini belum ada akumulasi yang cukup besar. Nah ini untuk saham-saham pilihan di minggu depan ya. Namun sekali lagi teman-teman harus hati-hati juga karena chart terakhir IHSG ini agak mengkhawatirkan. Kondisinya dia di bawah turun itu cukup dalam ya untuk IHSG. Jadi support 6.000 ini di IHSG kan supportnya ada di level 6.000 itu. Kalau sampai kejebol lagi, nah teman-teman harus memasang money management yang benar-benar ketat ya. Apalagi kalau memegang saham-saham blue chip. Seperti itu. Terus mungkin ada beberapa, nah ini kayak Friend ini juga sebenarnya sedang uptrend ya, uptrend parah. Cuman saya belum berani memasukkan karena mungkin lebih cocok untuk scalping ya di level sekian. Ini kan dia sudah mencetak high ya, dia jebol ya, resistennya dia sudah kejebol. Seperti itu. Yang akumulasi ada Sekuritas PD, cuman saya nggak yakin kalau ini PD sungguhan ya.
Kenapa? Karena PD kok bisa kompak beli cukup banyak gini. Terus CS, BK, YU. Nah, ini biasanya sekuritas asing yang memakai. Yang jualan YP ini Mirai ya, biasa dipakai oleh sekuritas retail. Seperti itu. Mungkin ini bisa untuk scalping ya, kalau di harga sekarang, friend. Terus MLPL, nah ini tadi sudah sempat saya bahas ya, dia sempat drop arah, tapi ini ada perlawanan. Terus ada saham Pegas ya. Pegas ini yang jebol level supportnya tadi. Sebentar, tadi saya sudah sempat sebut ya. Sempat mention belum untuk saham Pegas. Yang level supportnya jebol ya. Nah, ini ya. Level supportnya di level psikologisnya 1000 dia udah kejebol dan dia juga break MA25-nya, ada distribusi. Oh ya, ini kan termasuk dari yang dijual oleh asing ya. Cukup memprihatinkan. Yang berjualan AK 194 miliar. Jadi big distribution. Yang beli GR YPPD ya, retail. Untuk saham Pegas ini. Terus apa lagi ya? Dewa tadi sudah saya bahas. Untuk TNCA ini kan BBYB ini kan lagi bullish parah ya. Ada itu mau dimasukin oleh grupnya Aku Laku kan. Ini kita lihat. Aduh, ini lagi error iPodnya. BBYB ini bullish parah, yang teman-teman yang pegang saham ini cuan banyak sekali pasti ya. Dari level berapa nih? 500-an jos sampai 840. Nah, memang hari ini ada aksi jual ya dari NI dan DX. Belinya dari AZ dan PD. Saya juga nggak berani memasukkan ini ke watchlist. Mungkin cocok hampir sama dengan friend ya untuk scalping ya. Untuk fast trade. Seperti itu. Namun kalau TNCA ini sebenarnya juga ada salah satu pemegang sahamnya. Aduh, gak keluar ya. TNCA ini juga salah satu pemegang sahamnya adalah Aku Laku. Jadi kita juga bisa mencermati saham ini. Namun di saham ini yang perlu diperhatikan adalah volumenya ya, yang nggak terlalu besar. Ini volume transaksinya. Biasanya setiap hari itu malah lebih kecil. Hari ini masih lumayan ini. Masih agak tebal, biasanya lebih kecil lagi. Seperti itu. Nah, oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga jangan lupa ada disclaimer on. Jadi semua video yang saya bagikan hari ini itu hanya analisa sharing pribadi, tidak ada ajakan ataupun rekomendasi untuk membeli saham-saham tertentu. Nah, semoga teman-teman sehat selalu ya, karena kondisi kita memang sekarang lagi PPKM, COVID-nya juga masih belum pulih ya. Semoga sehat selalu dan semoga profit selalu. See you guys.